Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi perdagangan internasional. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Simak baik-baik ya. Beberapa gambar yang telah kalian lihat tadi adalah beberapa kegiatan yang merupakan contoh ekonomi kreatif di kota Surakarta. Nah, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah gagasan baru dalam dunia perekonomian yang mengutamakan kreativitas dan informasi. Tentunya merujuk pada kreativitas manusia yang tidak terbatas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai faktor produksi. Nah, inti dari kegiatan ekonomi kreatif ditujukan pada mereka yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, serta ide-ide cemerlang seseorang untuk memajukan roda perekonomian. Pemerintah mengidentifikasikan lingkup ekonomi kreatif menjadi 14 subsektor. 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 6. Fashion, 7. Video, film, fotografi, 8. Permainan interaktif, 9. Musik, 10. Seni pertunjukan, 11. Penerbitan dan percetakan, 12. Software, 13. Televisi dan radio, dan 14. Riset dan pengembangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari sebagai berikut. Periklanan. Kegiatan periklanan berkaitan dengan jasa periklanan, yaitu komunikasi satu arah dengan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misalkan, riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, promosi dan kampanye relasi publik. Nah, kemudian untuk tampilan periklanan bisa di media cetak, media elektronik, atau mungkin bisa berupa poster dan gambar, atau pamflet, edaran, brosur yang bisa ditempelkan di tempat yang akan dituju untuk memperoleh pasar. Arsitektur. Kegiatan arsitektur berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, serta konservasi. 3. Pasar barang seni. Pasar barang seni berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. 4. Kerajinan. Kerajinan berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berasal dari desain awal sampai proses penyelesaian produk. Desain. Kegiatan desain berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk,
desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Fashion berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris model lain, produksi pakaian model dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashion. 7. Video, film, dan fotografi berkaitan dengan kreasi produksi film, video, dan jasa fotografi, serta distribusinya. 8. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnis, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata pencahayaan. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten. 12. Layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha, kreasi produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan pemancar siaran radio dan televisi. 11. Riset dan pengembangan. Kegiatan riset dan pengembangan berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi guna memperbaiki produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Berikut ada beberapa kegiatan ekonomi kreatif yang secara rutin diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Di Bandung ada Gelarfest dan Braga Festival, Jakarta Fair dan Jakjazz di Jakarta, Solo Batik Karnival dan Pasar Windu Jenar atau Pasar Triwindu yang menjual kerajinan dan barang-barang antik di kota Surakarta, Jember Fashion Carnival di kota Jember, Bali Art Festival di Bali, Waikambas Festival di Lampung, dan Festival Musi di Palembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi.
Pemerintah berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Nah, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan ekonomi kreatif antara lain: 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan 5. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Sekian anak-anak materi pada pagi hari ini tentang ekonomi kreatif. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.